Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, di antara nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan terluput-luputnya kita turun kepada junjungan kita ialah panutan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita saat ini hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita akan membahas tentang akhlak kepada Allah dan Rasul. Pengertian akhlak. Istilah akhlak sudah sangat akrab di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin hampir semua orang mengetahui arti kata akhlak, karena perkataan akhlak selalu dikaitkan dengan tingkah laku manusia. Akan tetapi agar lebih jelas dan meyakinkan, kata akhlak masih perlu untuk diartikan secara bahasa maupun istilah. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari kata khuludun. Secara linguistik diartikan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab dan tindakan. Kata akhlak juga berasal dari kata khalaqa atau khalaqun, artinya kejadian, serta erat hubungannya dengan khalqi, artinya menciptakan, tindakan atau perbuatan. Sebagaimana terdapat kata khalqi, artinya pencipta, atau dan makhluk, artinya yang diciptakan. Islam adalah agama yang mengatur cara berperilaku manusia. Tanpa perilaku yang baik, manusia akan sangat berpotensi membuat kerusakan. Perlunya membina akhlak adalah sebagai salah satu misi Nabi Muhammad dalam hadisnya, Innama bu'istu umammimamaka rimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalihan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Akhlak terhadap Allah. Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai sang khalik. Sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah. Yang pertama itu karena Allah lah yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang ditumpuhkan keluar dari tulang punggung dan tulang rusuk. Kedua, karena Allah lah yang telah memberikan perlengkapan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran dan hati. Yang ketiga, karena Allah lah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan sebagai kelangsungan hidup manusia. Yang keempat, karena Allah lah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan. Dari kesadaran terhadap hal tersebut, lahirlah tingkah laku dan sikap dari manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dikemukakan beberapa hal akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala secara lebih terperinci, yaitu yang pertama, mensucikan Allah dan memujinya, yaitu membaca tasbih, tahmid dan takbir. Dan yang kedua, bertawakal, yaitu berserah diri kepada Allah. Dalam Al-Quran perintah tawakal kepada Allah terulang dalam bentuk tunggal sebanyaknya 9 kali dan bentuk jamak sebanyak 2 kali. Ketiga, berbaik sangka kepada Allah. Keempat, beribadah hanya kepada Allah. Yang kelima itu berdoa kepada Allah. Keenam, zikrullah, yaitu ingat kepada Allah. Yang ketujuh, bersyukur kepada Allah. Dan yang kedelapan, adapun syukur itu dapat dikategorikan ke dalam 2 bentuk, yaitu pertama, syukur dengan hati, yaitu manusia harus menyadari dengan kesalahan mendalam bahwa seluruh nikmat datangnya dari Allah. Yang kedua,
Syukur dengan lisan, yaitu dengan cara bersyukur senantiasa memuji kepada Tuhannya, mengucapkan bacaan tahmid ketika mendapatkan nikmat, bertutur kata baik kepada sesama dan meminta maaf bila melakukan kesalahan. Akhlak terhadap Rasulullah. Di samping akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai muslim kita juga harus berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau sudah wafat dan kita tidak berjumpa dengannya, namun keimanan kita kepadanya membuat kita harus berakhlak kepadanya. Sebagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita harus berakhlak baik kepadanya. Akhlak kepada Rasul diantaranya yaitu ridha dalam beriman kepada Rasul. Iman kepada Rasul merupakan salah satu bagian dari rukun iman. Keimanan akan terasa menjadi nikmat dan lezat manakala kita memiliki rasa ridha dalam keimanan, sehingga membuktikan konsekuensi iman merupakan sesuatu menjadi kebutuhan. Mencintai dan memuliakan Rasul. Keharusan yang harus kita tunjukkan dalam akhlak yang baik kepada Rasul adalah mencintai beliau setelah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti dan mentaati Rasul merupakan sesuatu yang bersifat mutlak bagi orang-orang yang beriman. Karena itu, hal ini menjadi salah satu bagian penting dari akhlak kepada Rasul. Mengucapkan salat dan salam kepada Rasul. Rasulullah tidak mewariskan harta yang banyak, tapi yang beliau wariskan adalah Al-Quran dan Sunnah. Secara hadfiah, salat berasal dari kata as-salah yang berarti doa istighfar dan rahmat. Kalau al-kah bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berarti Allah memberi ampunan dan rahmat kepada Nabi. Inilah salah satu makna dari firman Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Menghormati pewaris Rasul. Berakhlak baik kepada Rasul juga berarti harus menghormati para pewarisnya, yakni para ulama yang konsisten dalam berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ilmu yang dimilikinya. Baik, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu komponen utama agama Islam adalah akhlak. Suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai cerminan akhlak jika dilakukan berulang-ulang sehingga hampir menjadi suatu kebiasaan dan timbul dengan sendirinya tanpa pertimbangan yang lama dan pikir-pikir terlebih dahulu. Sebagai konsekuensinya, dalam keimanan seorang mukmin haruslah selalu tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Bila Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu, tiada kata lain yang harus diucapkan seorang mukmin kecuali sami'na wa ata'na, atau kami dengar dan kami patuhi. Ucapan lisan tersebut haruslah dibuktikan dengan sikap dan amal perbuatan. Baik, mungkin ini bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.